Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Blunder isu salah desain LRT. Pejabat di pemerintah kembali membuat pernyataan kontroversial ke publik. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo mengungkapkan borok proyek LRT Jabodebek dari stasiun Harya Mukti di Cibubur, Depok menuju stasiun Duku Atas. Tiko, panggilan akrab Kartika, menyebutkan sebagian proyek tersebut salah desain, terutama di longspan atau jembatan lengkung bentang panjang. Kalau lihat longspan dari Gatot Subroto ke Kuningan, kan ada jembatan besar. Itu sebenarnya salah desain, karena dulu Adikarya sudah bangun jembatannya, tapi dia nggak ngetes sudut kemiringan keretanya, kata Tiko. Pernyataan Tiko yang mempunyai latar belakang akuntan ini sontak membuat kehebohan di kalangan elit pemerintah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga ikut bertanggung jawab dalam proyek transportasi langsung menegaskan bahwa proyek LRT Jabodebek sudah dibangun dengan hati-hati serta mengutamakan aspek keselamatan. Bahkan, Kemenhub dalam proses pembangunannya juga melibatkan konsultan internasional untuk menilai hasil pekerjaan di proyek LRT Jabodebek. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono yang biasa menangani berbagai proyek konstruksi pun ikut angkat suara. Baginya, desain longspan yang membuat LRT yang akan melintas harus melambat hingga 28 km per jam dari kecepatan normal 80 km per jam masih masuk dalam koridor keselamatan transportasi. Jembatan lengkung tersebut sudah lulus uji Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan atau KKJTJ yang berada di bawah Kementerian PUPR. Akibat aksi bantah-berbantahan ini, Presiden Joko Widodo pun mencoba meyakinkan publik dengan turun langsung melakukan uji coba LRT sebanyak 4 kali. Joko Widodo meminta jangan mencari-cari kesalahan. Terakhir, Joko Widodo mengajak sejumlah aktor dan artis demi memastikan diterapkannya aspek keamanan dan keselamatan dalam pengoperasian LRT Jabodebek hingga diresmikan pada 26 Agustus 2023. Proyek LRT merupakan salah satu proyek strategis nasional atau PSN unggulan yang dirintis pembangunannya sejak 2015. Rencananya tarif LRT Jabodebek yakni Rp5.000 untuk 1 km pertama dan selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap kilometer berikutnya. Sesungguhnya beda pendapat antar pejabat pemerintah mengenai sebuah kebijakan merupakan hal yang wajar. Namun situasi ini sebaiknya tidak terjadi ketika kebijakan tersebut sudah diimplementasikan. Kalaupun memang ada perbedaan, seharusnya para elit membicarakan persoalan tersebut di lingkup internal dan tidak mengumbarnya ke publik. Publik tentu masih ingat pada awal datangnya pandemi COVID-19, sejumlah menteri di bawah Joko Widodo membuat pernyataan yang justru membuat publik menjadi panik. Akibatnya, Joko Widodo setidaknya sebanyak 3 kali sepanjang 2020 menegur semua jajarannya terkait dengan buruknya komunikasi mereka kepada publik. Teguran ini sekaligus menunjukkan kekecewaan Joko Widodo akan kemampuan komunikasi terhadap publik yang dilakukan jajarannya. Suka atau tidak suka, komunikasi yang buruk antar pejabat tinggi pemerintahan menandakan tidak berjalannya komunikasi dan koordinasi di antara para stakeholder. Dampak dari komunikasi yang buruk bisa menyebabkan lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap elit pejabat publik, termasuk juga pemerintah. Konsekuensinya, masyarakat pun bisa menolak kebijakan pemerintah yang sebenarnya bermanfaat bagi kehidupan mereka. Dalam isu longspan LRT ini, tidak tertutup kemungkinan masyarakat berpikir 2 kali untuk menggunakan moda transportasi ini. Apalagi, rencananya LRT ini tidak menggunakan masinis, seperti kebanyakan pengoperasian kereta di Indonesia. Konsekuensinya, upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan moda transportasi massal demi mengurangi kemacetan dan polusi menjadi sia-sia alias gayung tidak bersambut. Karena itu, para elit di pemerintah seharusnya sadar bahwa komunikasi merupakan salah satu kunci dari tercapainya
sebuah tujuan kebijakan. Tanpa komunikasi dan sharing informasi yang baik, sebuah perencanaan dan eksekusi kebijakan terancam tidak bisa berjalan optimal. Sayangnya, komunikasi yang dilakukan para bawahan Joko Widodo seringkali tidak dapat menjangkau publik dengan tepat, bahkan tidak jarang berakhir blunder. Seharusnya isu salah desain LRT segera diselesaikan pemerintah. Tak elok sesama pembantu presiden berbantahan di ruang publik.